Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia angkat bicara perihal isu yang beredar menyebutkan dirinya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sempat berdebat saat rapat terbatas atau ratas di Istana Presiden. Dikabarkan perdebatan antara Menko itu mengenai revisi peraturan pemerintah nomor yaitu PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau Minerba. Bali dengan tegas menangkis isu adu mulut antara dirinya dengan Menko Marves. Dia menegaskan tidak ada perdebatan saat ratas berlangsung. Bahlil menyebutkan bahwa hal tersebut hanya perbedaan cara pandang. Enggak ada perdebatan, itu tangkis Bahlil saat ditanya apakah sempat terjadi perdebatan antara dia dengan Luhut ditemui di kantor Kementerian Investasi Jakarta Senin 18 Maret tahun 2024. Adapun perdebatan yang disinyalir terjadi itu yang hendak melibatkan organisasi masyarakat untuk bisa diberikan izin usaha tambang yang diusulkan untuk dicabut. Hal ini disinyalir didorong oleh Bahlil untuk bisa masuk dalam revisi PP 96 strip 2021. Enggak ada perdebatan soal cara pandang saja. Ya, jadi itu jawab Bahlil saat dikonfirmasi perdebatan perihal ormas yang diusulkan mendapat izin. Dia justru menganalogikan yang sebenarnya terjadi antara dia dengan Menko Marves tersebut adalah perbedaan cara pandang. Nah, di persimpangan jalan kemudian Bahlil menegaskan bahwa dirinya dengan Luhut itu baik-baik saja. Ada yang beda kalau ketemu di jalan ya biasalah. Ini kan contoh ya. Nah, seperti itu, seperti kalau kita berjalan di Bundaran HI, ada yang belok, ada yang lurus. Nah, kan baik-baik saja kita pengaruh tandasnya. Adapun perihal usulan agar ormas bisa diberi izin atau IUP menurut berbagai bentuk pemerataan pembagian kepemilikan tambang dengan masyarakat lokal di daerah lokasi tambang berada. Nah, belakang ini memang isu pencabutan surat izin usaha pertambangan atau IUP kembali menjadi perbincangan dan perlibatan publik, terlebih ketika yang melakukan pencabutan izin tambang yaitu Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, bukan kementerian yang terkait. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri ESDM Arifin Tasrif akhirnya membeberkan kronologinya. Arifin menjelaskan pencabutan izin tambang bermula dari arahan Presiden Joko Widodo. Nah, Jokowi dalam rapat terbatas atau ratas pada awal Januari tahun 2002, data izin yang terdaftar itu sebanyak 5.490. Namun yang tidak berkegiatan sebanyak 2.343. Nah, menindaki arahan Presiden, dia menyebutkan Menteri SDM menyurati Menteri Investasi atau Kepala BKPM tanggal 6 Januari tahun 2002 berisi antara lain 2078 akan dicabut izinnya, 122 diberikan peringatan, 60
difasilitasi dan 64 dievaluasi lebih lanjut menurut Arifin saat rapat kerja dengan Komisi 7 DPR di Jakarta Selasa 19 Maret tahun 2024. Kronologinya sesuai dengan atas di Januari tahun 2024 di mana sebanyak 23.343 IUP tidak berkegiatan. Dari 23.343 IUP sebanyak 278 IUP dianggap tidak melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan. Setelah itu lanjut menyebutkan keputusannya yaitu keputusan Presiden Kepres nomor 1 tahun 2002 tentang satuan tugas Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada tanggal 20 Januari tahun 2022. Adapun dalam Kepres tersebut disebutkan bahwa Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi dijabat oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Dalam hal ini adalah Bahlil Lahadalia. Sementara wakilnya Ketua Satgas dijabat oleh 3 menteri, yaitu Menteri SDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional lantas seperti itu yang terjadi sehingga dirumorkan ribut. Padahal hal ini menurut Bahlil itu adalah perbedaan saja. Tapi yang namanya rumor itu kan memang ada awalnya. Kalau saya pribadi, saya lihat memang kekompakan di Kabinet Menteri saat ini itu sudah mulai goyah. Kenapa? Karena dalam jangka 7 bulan yang akan datang itu sudah tidak menjabat, sehingga masing-masing itu mencari pegangan masing-masing untuk menyelamatkan diri. Seperti itu kalau saya punya pandangan itu. Sehingga rumor itu kalau saya bilang memang betul, cuman kan tahu sendiri lah istilahnya, saling menampik kan biasa ya. Kita lihat perkembangannya lebih lanjut ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.